Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami wat tamassuki bihablillahil matin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat menunaikan ibadah salat jamaah Jumat. Semoga apa yang kita lakukan kiranya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar Jumat saya akan menyampaikan khutbah singkat yang saya beri judul Belajar dari Sejarah. Di dalam Al-Quran amat banyak peristiwa-peristiwa masa lalu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang tentunya mengandung sebuah makna agar menjadi pelajaran, menjadi iktibar, menjadi mau'izah bagi kita semua. Satu di antaranya adalah Nabi dan Rasul generasi yang kedua. Saya ulangi, Nabi dan generasi Rasul yang ketiga, yaitu Nabi Nuh. Jadi yang pertama adalah Nabi Adam, Idris, kemudian Nuh. Ketika Nabi Nuh menjadi Rasul, perkembangan populasi manusia sudah jauh lebih meningkat daripada nabi-nabi sebelumnya. Perjalanan dakwah Nabi Nuh
kepada umatnya disebutkan di dalam Al-Quran lebih kurang 1000 tahun, dikurangi 50 tahun. Tegasnya Nabi Nuh mendakwai umatnya, kaumnya selama 950 tahun. Dakwah yang begitu panjang menyita waktu dan menguras tenaga Nabi Nuh. Ternyata yang dapat mengikuti dakwanya Nabi Nuh hanya puluhan orang. Salah satu referensi mengatakan lebih kurang 80 orang yang beriman mengikuti dakwanya Nabi Nuh terhadap ajaran agama tauhid, sehingga Nabi Nuh sebagai rasul tetapi juga manusia ada rasa jenuh. Beliau bermunajat kepada Allah, menyampaikan kondisi yang beliau hadapi. Beliau mengemukakan kepada Allah, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tuhanku, saya telah menyampaikan seruan dakwah kepada kaumku siang dan malam. Ternyata mereka tidak bertambah kecuali malah semakin tambah jauh. Mereka berpaling dan seterusnya. Dengan kejenuhan Nabi Nuh inilah di penghujung keluhannya Nabi Nuh memohon kepada Allah sebuah perubahan situasi. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Doa Nabi Nuh kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Sebaiknya ya Allah, janganlah engkau membiarkan manusia berkembang biak, beranak pinak di permukaan bumi ini. Innaka intazarhum, jika engkau membiarkan mereka berkembang berpopulasi, yudillu ibadaka, yang akan terjadi hanya mereka sesat menyesatkan di dalam kehidupan hamba-hambamu ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka akan tidak melahirkan kecuali generasi-generasi pribadi-pribadi yang bejat moralnya. Atas doa Nabi Nuh ini, maka endingnya Allah membuka pintu air dari langit dan air dari bumi. Maka singkatnya terjadilah yang namanya air bah atau banjir yang memusnahkan manusia-manusia yang tidak mengikuti Nabi Nuh, agar terjadi sebuah kondisi era baru. Kecuali yang selamat adalah orang yang mengikut kepada Nabi Nuh. Yang tenggelam adalah orang-orang yang membangkang terhadap dakwanya Nabi Nuh, termasuk diantaranya adalah istri dan anaknya. Ketika Nabi Nuh sudah stabil di atas air dengan perahu atau kapalnya, beliau melihat anaknya terhempaskan di tengah-tengah banjir. Nabi Nuh dengan rasa iba
memanggil dan mengajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah kamu bersama kami, bersama saya di perahu ini, biar kamu selamat dari bahaya banjir. Apa respon sikap anaknya? Anaknya menjawab dengan saklek, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya lebih baik berlindung di puncak gunung biar aku selamat dari bahaya banjir daripada ikut kamu. Ini seorang putra dari seorang nabi dan rasul yang pada intinya dengan pembangkangannya binasa di tengah banjir. Nabi Nuh kembali mengadu kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Tuhanku, sesungguhnya Kan'an adalah anakku, anggota keluargaku. Kenapa engkau ya Allah membiarkan binasa di tengah-tengah banjir? Pengaduan Nabi Nuh itu langsung dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukanlah anggota keluargamu, betapapun anakmu darah dagingmu, tetapi bukan anggota keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Dia itu amalnya tidak soleh, tidak baik, dan seterusnya. Inilah cerita Al-Quran tentang kondisi yang sangat dramatis dihadapi oleh Nabi Nuh. Sekian ratus ribu tahun sebelum Nabi Muhammad, kemudian diungkap kembali melalui Al-Quran dalam rangka menjadi iktibar bagi kita semua. Khatib ingin menegaskan bahwa pada zaman Nabi Nuh, manusia binasa karena membangkang terhadap dakwah Nabi. Dibinasakan dengan banjir. Ketika kita ini mencoba mengambil sebuah analisa, namanya fiqh sirah, analisa sejarah, lalu kita kaitkan dengan kondisi kehidupan umat Islam sekarang, tidak terkecuali kita di Indonesia, khususnya di kota metropolitan Jakarta, bahwasanya kita alhamdulillah tidak dan belum terkena yang namanya tsunami, banjir, dan mudah-mudahan tidak sebagaimana yang pernah menimpa zaman Nabi Nuh. Yang terjadi di Aceh tidak seberapa kalau dibanding banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kita tidak mengalami yang namanya banjir air, tetapi yang ada sekarang ini adalah kita kebanjiran yang namanya infiltrasi budaya-budaya barat, budaya-budaya modern, budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, budaya-budaya yang merusak moralitas bangsa, baik dewasa terutama anak-anak kita. Yang lagi ramai sekarang terhadap rencana perhelatan konser yang namanya Lady Gaga. Syukur alhamdulillah Majelis Ulama bekerja sama dengan para penegak hukum melakukan pencekalan. Ini salah satu aliran budaya-budaya yang akan meracuni moral anak-anak kita. Lalu kemudian pembela-pembela mereka juga tidak kurang-kurangnya. Belum lagi yang namanya peredaran narkoba, belum lagi yang namanya Favidolia, jaringan internasional yang namanya praktek sodomi, belum lagi yang namanya pornografi yang sering kita dengarkan. Indonesia merupakan
juara kedua di antara negara-negara yang lain. Kita khawatir jangan sampai naik peringkatnya menjadi ranking 1. Belum lagi yang namanya korupsi, yang pernah kita dengarkan juara keempat, ranking keempat dari negara-negara yang lain. Mudah-mudahan tidak naik peringkat lagi, sebagaimana kita saksikan lewat tayangan-tayangan TV. Inilah yang saya maksudkan, kita kebanjiran bukan air, tetapi merupakan persoalan-persoalan yang menimbun umat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sungguh amat malu kita ketika Indonesia dikatakan adalah negara terbesar dan mayoritas muslim, tetapi di TV-TV tiap hari ditayangkan korupsi-korupsi kelas kakap. Belum lagi yang lain-lain. Inilah yang saya sebagai sebuah analisa, analogi, kalau di zaman Nabi Nuh manusia binasa karena kebanjiran, manusia dibinasakan oleh Allah karena banjir gara-gara dia membangkang terhadap ajaran agama Nabi Nuh. Kita khawatir Allah akan juga menghukum kita. Allah mengsanksi kita karena pembangkangan kita terhadap konsistensi penegakan ajaran Islam. Allah sudah mewanti-wanti kita para jamaah yang berbahagia di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah, hindarkanlah dirimu dari musibah, dari azab Allah. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Tidak akan menimpa hanya semata-mata orang yang dolim, yang berbuat keji, yang berbuat kejahatan. Bukan cuma dia yang tertimpa, tetapi orang-orang yang soleh, yang baik-baik di sekitarnya juga akan tertimpa ketika Allah menurunkan musibah kepada mereka. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul azab. Ketahuilah bahwasanya Allah yang maha dahsyat di dalam memberikan azab. Ayat yang lain, wala tahsabannal ladzina ghafilan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kalian Allah melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan penyimpangan. Jangan kalian mengira Allah lupa karena tidak diazab. Tunggu masanya, pada saat nanti di mana mata-mata manusia pada terbelalak, akan Allah azab mereka. Saya ingin mengakhiri khutbah saya bahwasanya pada zaman Nabi Nuh, orang-orang yang menentang terhadap ajaran agama dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh diazab dengan banjir. Kita sekarang kebanjiran dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita khawatir nanti akan menjadi penyebab itu juga Allah memberikan azab. Karena itu tidak ada pilihan kecuali kita semua akan menjadi tanggung jawab kepada kita untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, maka hendaknya kita sebagai umat Islam melakukan sebuah kesolehan untuk mencegah supaya jangan sampai ada azab Allah ditimpakan kepada mereka juga kita terkena. Itulah yang dipesankan oleh Rasul, bahwasanya marra minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Kalau ada kejadian-kejadian kemungkaran di sekitar kita, cegah dengan kekuatan, dengan tangan.
Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun tidak mampu, maka bencilah perbuatan itu, jangan kita terkontaminasi. Terutama kepada anak-anak kita, perlu kita sterilkan, perlu kita jaga, dan sedini mungkin kita tanamkan nilai-nilai ajaran agama, ajaran Al-Quran, moralitas agama, biar tidak terjebak di dalam lingkaran-lingkaran yang saya sebutkan tadi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi renungan bagi kita semua dalam rangka menangkal banjirnya budaya-budaya barat, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, yang mengancam kehidupan bangsa kita, terutama anak-anak muda kita, generasi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyati wa ragama liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha min sama'il lagi fudul khabar wa antahu amma nahakum an wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kursi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi fa qala ta'ala muhbiran wa amiran wa lamazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil arabatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa nisittatil baqina min asyaratil kiramil barara wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur jusul muslimina wa sakinal muwahhidin. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim wadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar.